Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada Pancasila sebagai geneticus, objektifus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Yang kedua, filsafat sebagai geneticus dan subjektifus, yang artinya juga nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis sebagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga bukan hanya sebagai dasar bagi pembuatan peraturan undang-undang, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadikan orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya di sini ada sastra Prateja yang mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dan ada juga yang berpendapat, yaitu Suherjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan untuk mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Next. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, secara yuridis itu mencakup pada aspek hukum. Jadi hukum-hukum yang di Pancasila itu masuk ke dalam yuridis. Jadi apapun yang berkaitan dengan hukum itu masuk. Selanjutnya ada historis Pancasila sebagai dasar negara. Kan udah pernah dijelasin kalau historis itu apa, kayak sejarah-sejarah dari sebelum adanya Pancasila, pas Pancasila dibikin, penerapannya, era pra-Pancasila, itu masuknya ke historis. Selanjutnya sosiologis ini mencakup nilai-nilai sosial, jadi kayak ke masyarakat, intinya kayak nilai-nilai sosialnya aja. Yang keempat, secara politik. Nah, di sini kalau politik kan berorganisasi gitu. Jadi ada nilai-nilai Pancasila aja di sini. Contohnya ini mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 di dalam pasal 36K, terus pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung bahwa makna Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya ada dinamika tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini itu ada beberapa macam. Ada empat. Yang pertama itu dari era Soekarno. Di sini pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Like. Gagasan tersebut merupakan perkembangan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua itu ada era Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga itu ada pada era reformasi. Era reformasi. Di sini pada era reformasi
reformasi Pancasila sebagai sistem filsafat yang kurang terdengar resonansinya, dan Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Terus selanjutnya ada tantangan Pancasila. Di sini ada kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua itu komunisme, yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas pengembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Ya, selanjutnya. Di sini ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini hakikat esensi yang berasal dari kata essence yang menurut Kamus Loman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Di sini pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara, semua negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Terus yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ada hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cipta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan duka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Dan yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, total, dan komutatif. Ya, selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini hal yang penting saat urgen bagi pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi: 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam
politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengungkapkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengundurkan semangat kebangsaan dan melupakan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi dan pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.